Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak bosan-bosan, ibu guru selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab virus COVID-19 itu benar-benar ada dan nyata. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak tersebar luas kemana-mana. Tetap memakai masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan tidak lupa juga menjaga jarak. Kemudian anak-anak jangan lupa ya untuk absensi terlebih dahulu, absensinya melalui Google Classroom. Hayo, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Iya, benar. Minggu kemarin kita membahas iman kepada hari akhir. Sebenarnya apa sih iman kepada hari akhir itu? Ya, beriman kepada hari akhir adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan isinya suatu saat akan hancur dan berakhir, sehingga kita akan berada di alam akhirat. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sementara. Siapa yang masih ingat tanda-tanda hari akhir itu ada berapa ya? Tanda-tanda hari akhir itu ada dua. Yang pertama, tanda sugro, dan yang kedua, tanda kubro. Tanda sugro itu merupakan hari kiamat kecil, kalau tanda kubro merupakan hari kiamat besar. Tanda sugro antara lain yang pertama, banyak orang yang melakukan maksiat atau tidak malu dengan dosanya. Yang kedua, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, sedangkan perempuan menyerupai laki-laki. Yang keempat, banyak anak muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kelima, banyak masjid-masjid megah tetapi jamaahnya sedikit. Tanda kubro itu apa saja? Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, munculnya hewan melata yang aneh. Yang kelima, munculnya matahari dari sebelah barat. Ya, itu tadi adalah sedikit review dari ibu guru dari materi minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri merupakan sikap menghormati, menghargai, dan menyayangi diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri merupakan suatu kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Terpuji pada diri sendiri ada 4. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, produktif. Dan yang keempat, kreatif. Pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Produktif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Memiliki sifat produktif adalah dambaan setiap orang. Dengan produktif, hidup akan terasa lebih dinamis. Dalil yang berhubungan dengan anjuran berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif.
Dalil perintah berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalil perintah kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Dalil perintah kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi minawalil. Dalil perintah bersifat produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wa. Dampak dari perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Dampak positif berilmu. Yang pertama, jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapat pahala. Yang kedua, dapat mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Dampak positif orang yang kerja keras. Yang pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Yang kedua, terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. Yang ketiga, tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. Dampak positif sikap produktif. Yang pertama, mendapat kepuasan batin. Yang kedua, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, membuka jaringan kerja dengan orang lain. Dampak positif sifat inovatif. Yang pertama, tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, penuh semangat pembaruan. Yang ketiga, hidupnya penuh warna atau dinamis. Kisah-kisah dari peristiwa kehidupan tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Suatu hari, ada seorang anak yang kehausan berjalan di depan rumah seorang ibu yang baik hati. Si anak itu meminta minuman pada ibu itu. Ibu itu tiba dan kemudian ibu itu memberinya segelas susu. Selesai meminum segelas susu, si anak mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena tidak dapat memberi imbalan atau bayar untuk segelas susu dari ibu itu. Dan ibu itu bilang jika dia ikhlas memberi susu itu tanpa pamrih. Singkat cerita, setelah beberapa tahun lamanya, ibu itu sakit tumor dan butuh untuk segera dioperasi. Sementara keluarga ibu itu tidak ada yang mampu membiayai operasinya. Tanpa sengaja, seorang dokter melihat ibu itu. Kemudian dokter tersebut melunasi semua biaya operasi ibu itu. Dan akhirnya, operasi dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, ibu itu bertanya kepada suster, siapa yang membiayai operasinya? Dia mau mengucapkan terima kasih. Sang suster menjawab, jika yang membiayai adalah Dr. Rudi. Ibu itu minta dipertemukan dengan Dr. Rudi. Di depan Dr. Rudi, ibu itu mengucapkan terima kasih dan bilang, insya Allah, jika punya rezeki, dia akan ganti biaya operasi itu. Dr. Rudi mengambil secari kertas dan memberikannya kepada ibu itu. Ibu itu membaca tulisan di secari kertas itu. Sudah dibayar lunas dengan segelas susu belasan tahun silam. Ibu itu ingat dan sadar, Dr. Rudi adalah anak yang pernah dia tolong dengan segelas air susu. Dampak positif dari perilaku terpuji adalah kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah di saat kita merasa kesulitan. Jangan lupa anak-anak yang sudah menyimak video ini langsung memberikan tanggapannya di Google Classroom ya. Setelah itu anak-anak menjawab soal yang telah ibu guru berikan ya. Kemudian jawaban dikirimkan di link. Terima kasih Bu Guru sampaikan kepada anak-anak yang telah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf ya anak-anak. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.